Assalamualaikum semuanya. Maggie de la Riva terlahir dengan wajah cantik campuran antara Eropa dan Latin yang sejak kecil aura bintangnya telah terlihat. Lahir dan besar di Manila, Filipina, ia memperoleh gelar sarjana di perguruan tinggi Saint Teresa. Namun dengan bakatnya, dia mulai mengikuti lomba beauty pageant sampai akhirnya menjadi Miss Kecantikan pada tahun 1963. Tahun-tahun berikutnya, Maggie mendapat banyak tawaran modeling fashion show hingga iklan TV yang makin hari bayarannya semakin besar. Maggie pertama kali muncul sebagai pengisi acara TV yang berjudul The Big Show. Dia pun kemudian menjadi artis utama sebuah drama panggung serta memiliki sebuah program radio. Pada tahun 1964, ayahnya meninggal di usia 58 tahun. Maggie menjalani karirnya dengan sangat baik. Sebagai artis film, dia dibayar setara 2,3 juta rupiah per film dan 230 ribu rupiah untuk tampil di TV maupun stasiun radio. Pada masa itu, jumlah tersebut dianggap cukup besar. Namun di balik semua kesuksesannya, tidak ada yang pernah menyangka jika di tengah-tengah karir yang bersinar, dia akan mengalami kejadian mengerikan yang membekas seumur hidup. Pada dini hari, tanggal 29 Juni 1967, Maggie baru saja menyelesaikan syutingnya di stasiun TV dan pulang bersama asisten pribadinya bernama Helen dengan mengendarai mobil. Maggie menuju ke rumahnya di New Manila yang berjarak 16 km dengan Helen yang duduk di sampingnya. Sekitar jam 4.30 pagi, Maggie yang menyetir dalam kecepatan sedang tiba-tiba dikagetkan ketika sebuah mobil Pontiac berwarna merah nyaris menabraknya keluar dari jalan raya. Lalu mobil yang berisi 4 orang itu mengikutinya sampai hampir di depan gerbang rumah. Dan sekali lagi, gadis itu pun dikagetkan dengan mobil merah tadi yang berusaha menyerempetnya. Melihat itu, alih-alih menginjak rem, Maggie justru menginjak pedal gas dan hampir menabrak tiang di dekat rumahnya. Karena emosi, gadis itu pun membuka jendela dan berteriak menegur. Namun salah seorang dari mereka yang bernama Basilio segera turun dari mobil dan menghampirinya. Karena Maggie merasa tidak mengenal mereka, seketika itu pun ia ketakutan. Dia mulai menekan klakson dengan tujuan agar mereka pergi. Tetapi pria itu malah semakin agresif dan berhasil membuka pintu mobil yang terkunci. Basilio menarik Maggie keluar dari mobil, namun Maggie berusaha mati-matian dengan memegang erat setir mobil sambil berteriak pada Helen untuk mencari bantuan. Namun Helen yang saat itu juga ketakutan hanya bisa terdiam sambil gemetaran. Ketika Basilio menarik Maggie keluar, Helen dengan kencang meraih tangan sang majikan sambil berusaha melepaskannya dari genggaman Basilio. Tetapi karena tenaganya tidak sekuat pria itu, pada akhirnya Helen hanya bisa menangis saat menyaksikan Maggie yang diseret menuju ke mobil Pontiac tersebut. Maggie yang tidak menyerah mencoba melepaskan diri. Namun 3 pria lainnya seketika ikut keluar dari mobil dan membantu Basilio menangani gadis itu. Salah seorang dari mereka membantu memegangi leher, sedangkan 2 lainnya memegang tangan serta kaki Maggie dan melemparnya ke bangku belakang. Setelahnya, mereka membawa Maggie ke sebuah hotel yang berada di daerah Pasay. Selama dalam perjalanan, gadis itu memohon untuk dilepaskan, tetapi mereka justru mengolok-ngoloknya dan mengejek Maggie dengan kata-kata yang sangat kasar. Melihat Maggie yang terus saja memohon, mereka pun mulai merasa kesal. Dan agar gadis itu diam, salah seorang dari pria itu mulai mengancam akan menyiram wajahnya menggunakan air keras. Dan karena takut, Maggie pun memilih untuk tidak berbicara lagi. 2 pria yang duduk di belakang bernama Jaime mulai merangkul serta memaksa untuk berciuman. Sedangkan Edgardo memegang paha dan mengangkat roknya. Saat itu Maggie melawan sambil mengatakan jika dia merupakan satu-satunya pencari nafkah di keluarganya. Dan saat ini ibunya yang sendiri pastinya merasa khawatir jika dia belum pulang. Alih-alih merasa kasihan, keempat pria itu justru tertawa. Mereka tidak peduli dengan permintaan tersebut karena tahu persis jika yang mereka culik adalah seorang artis yang sedang naik daun, sehingga mereka juga tahu tentang informasi pribadi Maggie, termasuk tentang ayahnya yang telah meninggal. Keempat pria dajjal itu pun mulai mengolok-ngolok Maggie karena tidak memiliki ayah.
Dalam kondisi yang tidak berdaya, saat itu Maggie hanya bisa berdoa sambil menggenggam kalung salibnya. Namun hal ini membuat mereka semakin marah dan menyoraki agar Maggie tidak usah religius, karena Tuhan tidak akan bisa menolongnya. Dan ketika mendengar hal itu, Maggie hanya bisa menangis. Setibanya di depan hotel, Edgardo mengambil sapu tangan dan menutup mata Maggie sambil mengancam agar tidak berteriak atau menarik perhatian orang. Dan jika Maggie nekat melakukannya, mereka akan menikam atau menembaknya. Mereka pun membawa gadis itu masuk ke dalam kamar yang cukup luas. Saat itu salah seorang pelaku bernama Rogelio perlahan membuka sapu tangan tersebut. Tidak lama setelahnya, mereka meminta Maggie untuk melakukan tarian dewasa, yang tentu saja ditolak oleh gadis itu. Namun sekali lagi, karena ancaman dari senjata api, Maggie pun melakukan tarian itu. Setelah itu, keempat pria tadi akhirnya melakukan ruda paksa kepada Maggie secara bergantian. Setelah puas, Jaime menyuruh Maggie mencuci muka agar seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Sebelum meninggalkan hotel, mereka mengingatkan agar Maggie bungkam tentang kejadian tersebut. Mereka juga mengatakan akan menjamin keselamatannya selama dia tidak menceritakan hal itu pada siapapun. Namun jika dia melapor pada polisi, mereka akan memburu serta menyiram wajah cantiknya dengan air keras. Setelah meninggalkan hotel, mereka berkendara di depan gedung Free Press yang berada tidak jauh dari sebuah stasiun TV dengan tujuan agar Maggie terkesan seolah baru saja pulang dari studio. Mereka pun menurunkan Maggie di sana. Maggie pulang ke rumah dengan naik angkutan umum. Sesampainya di rumah, di sana sudah ada ibu Maggie dan beberapa polisi yang mengetahui dari Helen bahwa Maggie telah diculik. Saat bertemu ibunya, Maggie akhirnya menangis jadi-jadinya dan menceritakan semua hal yang terjadi padanya. Setelah memberikan semua detail kejadian, polisi pun segera melakukan penyelidikan. Sehari setelahnya, di sebuah jalan, salah satu pelaku yaitu Jaime sedang membaca sebuah surat kabar yang memberitakan penculikan Maggie. Saat itu dia tidak menyadari bahwa polisi telah mengintainya dan menyamar sebagai penjual es krim. Saat berusaha dibekuk, Jaime mencoba kabur dari kedua petugas itu, namun berhasil dicegat oleh detektif lain. Setelah ditangkap, seketika itu Jaime menjadi pucat. Dia pun membalikkan tubuh menghadap dinding dan mulai menangis seperti pria yang baru saja dikebiri. Saat diinterogasi, Jaime menyebut nama ketiga pelaku lainnya yang menurutnya ide penculikan tersebut berasal dari Basilio. Mendengar nama-nama itu, polisi merasa tidak asing karena keempat pelaku memang terkenal di kota tersebut. Basilio yang merupakan pelaku pertama merupakan putra dari pensiunan kepala polisi Macanti. Pria yang telah menikah dan memiliki 2 orang anak itu seringkali terlibat dalam geng kriminal dan memiliki riwayat atas penyerangan selebriti. Yang kedua adalah Jaime, putra seorang dokter yang merupakan pemimpin sebuah band yang cukup populer. Dan sama seperti Basilio, dia juga terlibat dalam anggota geng dan suka melecehkan selebriti pemula di Filipina. Sedangkan Edgardo, putra dari seorang pengacara akuntan yang merupakan mahasiswa jurnalisme tahun kedua. Dan yang terakhir Rogelio, yang merupakan mahasiswa arsitektur, adalah anak dari seorang pensiunan kepala sekolah. Ketika mengetahui bahwa Jaime telah ditangkap, ketiga pelaku yang panik segera berkumpul di suatu tempat yang berada di kota Pasay. Dengan mengendarai mobil Jaime, mereka kabur ke San Miguel, Bulacan. Dari sana, mereka kembali melanjutkan pelarian dengan berkelana kembali ke Manila dan melewati Pasay, serta berhenti di Batangas dengan menggunakan nama palsu. Namun saat sedang makan malam di sebuah restoran, mereka dikenali oleh seorang pramusaji yang pernah membaca kasus Maggie dan melaporkannya pada polisi. Keesokan harinya, ketiga pria itu bersembunyi di rumah salah seorang pejabat kota Manila yang berada di Jalan Katipunan. Selang beberapa jam kemudian, polisi gabungan yang mengepung rumah tersebut berhasil masuk melalui dapur dan menangkap Basilio dan Rogelio yang berada di ruang tamu. Sedangkan Edgardo yang berhasil kabur akhirnya menyerahkan diri pada Nyonya Aurelia Leviste yang merupakan istri gubernur Batangas.
Berdasarkan pengakuan Jaime, pada hari sebelum kejadian tersebut sekitar jam 11 malam, ketiga pelaku mendatangi rumah Jaime untuk meminjam mobil Pontiac. Namun Jaime yang takut mobilnya rusak, dia hanya bersedia meminjamkan mobil jika dirinya ikut bersama mereka. Mereka pun pergi ke sebuah bar dan menikmati minuman selama beberapa putaran. Hingga pada tengah malam, tiba-tiba Basilio mengaku jika sedang jatuh cinta pada Maggie, artis idolanya. Basilio yang mengetahui jika di saat itu Maggie sedang rekaman di ABS Studio, mengajak mereka semua untuk menemuinya. Setibanya di sana, Basilio dan Rogelio mencoba menyapa dan berbicara pada gadis itu. Namun karena tidak mengenal sekelompok pria itu, Maggie yang akan pulang mengabaikan mereka dan segera masuk ke dalam mobil. Basilio yang merasa tidak dihiraukan mengikuti mobil Maggie dan berusaha menabraknya sebelum akhirnya menculik Maggie di depan gerbang rumah gadis itu. Jadi menurut pengakuan mereka, penculikan itu diinisiasi karena Maggie cuek terhadap Basilio. Di dalam persidangan terbukti bahwa tubuh Maggie mengalami lebam-lebam dari ujung kaki hingga kepala termasuk bagian intimnya. Basilio mengaku bersalah, sedangkan Edgardo, Rogelio, serta Jaime yang tadinya buka mulut tiba-tiba ikut bersama kedua rekannya untuk membolak-balikkan fakta. Mereka bersikeras jika di malam itu bukanlah pemerkosaan, melainkan happy ending beramai-ramai atas persetujuan bersama. Mereka mengatakan di malam itu mereka tidak berencana untuk menculik Maggie, tapi karena terpancing emosi saat melihat Maggie yang berkendara ugal-ugalan melewati mobil mereka pun mengejarnya. Mereka hanya berniat untuk menakut-nakutinya. Namun saat melihat sikap Maggie yang tampak marah, mereka pun memutuskan untuk menculiknya. Ketika menyadari jika yang mereka culik adalah seorang artis terkenal, mereka pun berniat untuk menurunkan Maggie. Tetapi tiba-tiba Basilio yang berubah pikiran menawari gadis itu untuk melakukan tarian dewasa dengan bayaran setara 1 juta rupiah. Walaupun awalnya tersinggung, tetapi Maggie pada akhirnya setuju melakukan itu asalkan tidak memakan waktu yang lama. Setelahnya mereka pun ke hotel. Di sana Maggie melakukan tarian selama 10 menit. Saat akan pulang, Basilio yang berjanji akan membayar 1 juta saat itu hanya memberi sejumlah 100.000 dan berjanji akan membayar sisanya beberapa hari kemudian. Mendengar pengakuan yang terlalu mengada-ada tersebut menimbulkan kemarahan publik. Pengadilan memvonis hukuman mati pada keempatnya dan denda setara 28 juta rupiah untuk mengganti kerugian pada Maggie. Namun 2 tahun sebelum eksekusi dilakukan, Rogelio ditemukan meninggal akibat overdosis obat-obatan. 2 tahun setelah kematian Rogelio, atas perintah presiden, ketiga pelaku dikirim untuk menjalani eksekusi di kursi listrik. Saat Jaime menjalani eksekusi, ayahnya menyaksikan kejadian tersebut dengan wajah penuh penyesalan. Sedangkan Basilio diseret paksa masuk ke ruangan itu. Namun berbeda dari kedua rekannya, Edgardo terlihat pasrah serta lebih menerima saat menyambut ajalnya di kursi tersebut. Selama proses eksekusi dilakukan, semuanya disiarkan secara langsung dalam siaran TV dan radio nasional. Setelah kejadian tersebut, Maggie yang harus tetap melanjutkan karir saat itu berusaha untuk selalu menghindari wawancara. Namun di tahun 2017, dia mengizinkan seorang jurnalis untuk melakukan wawancara yang di sana dia mengungkapkan rasa frustasi karena di masa kini kasus pemerkosaan tidak dianggap sebagai kejahatan besar. Sehingga banyak terjadi perdebatan apakah pelaku pemerkosaan pantas mendapatkan hukuman mati atau tidak. Maggie juga mengaku telah lama berdamai dengan dirinya. Akibat pengalaman buruk tersebut, dia bahkan mengatakan walaupun tubuhnya telah diperkaos, namun dirinya yang sebenarnya tidak pernah ternoda dan jauh di dalam dirinya ada seorang wanita cantik, kuat, dan sejati. Maggie yang saat itu telah menua tidak lagi melihat pengalaman buruk tersebut sebagai pengalaman yang pernah terjadi pada dirinya dan menganggap jika pengalaman itu merupakan pengalaman dari orang lain. Kasus ini menjadi pelajaran bagi kita semua agar lebih waspada lagi terhadap kondisi apapun.
Dan semoga kita selalu dijauhkan dari hal-hal gila semacam ini. Sampai jumpa di video menarik selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.